Selamat pagi semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat ya kawan. Pagi ini kita bikin agar rasa melon dicampur dengan santan. Dan ini masak goreng tempe dan ngerebus daging. Nanti dagingnya baru dibikin empal. Dimasak lagi ya kawan, itu merebus untuk membuang kotoran-kotoran atau darah yang masih menempel di daging itu biar bersih. Nanti kalau udah mateng kita dinginkan, kita potong-potong untuk bikin empal. Dan ini adalah ingkung. Ingkung itu adalah ayam utuh diungkep pakai bumbu-bumbu seperti untuk opor itu. Masaknya sama seperti bumbu opor itu, dimasukkan. Nah setelah mateng ayamnya diambil lanjut digoreng, itu namanya ingkung. Jadi ayamnya utuh ya kawan. Nah ini kita mulai membagi makanan-makanan atau kue-kue yang tadi kita bikin ke tempat untuk yang dibagi-bagi buat yang acara nanti malam ya kawan. Kuenya ada berapa macam gitu, ada lauk, ada mie, bihun. Nah nanti dibungkus-bungkus jadi satu seperti itu. Ada kue kotak, ada kuenya, ada lauknya, ada daging lauk pauknya lengkap seperti itu. Nah nanti ditaruh di atasnya, baru dimasukkan plastik. Karena ini masih panas jadi tidak dipakai dulu ya kawan, tidak dimasukkan dulu, maksudnya masih di situ. Nah itulah berbagai macam lauknya ya kawan. Ada bihun, ada serondeng, ada ikan asin, ada kerupuk, lengkap macam-macam lauknya. Oke, nah inilah yang sudah jadi ya kawan. Seperti itu nanti isiannya yang mau dimasukkan ke dalam. Ada nasi, ada lauk pauk, ada berbagai macam kue yang kita buat tadi. Tapi ada juga kue yang kita tidak bikin sendiri, nanti ada ya. Nah seperti itulah acara kami di kampung. Seperti ini tuh ada. Nah inilah kue yang kita pesan ya kawan, serabi. Rasanya mantul sekali. Tapi kita nggak sempat bikin sendiri soalnya kita sibuk masak yang lain-lain. Jadi khusus kue ini kita pesan sama tetangga ya kawan, atau saudara, masih saudara lah ya. Nah rasanya bener mantul. Saya udah coba bahwa ini bener-bener nikmat rasanya. Oke, nah ini paginya kita buat uli atau gemblong lagi ya kawan. Ini mau buat saya oleh-oleh ke balik ke Jakarta, karena ini makanan paling favorit buat saya dan keluarga. Juga teman-teman saya lebih suka ini. Nanti bikinnya atau pembuatannya sama seperti yang kemarin. Ini cuman kemarin kurang jelas karena agak gelap, jadi ini lagi diaronin nih kawan. Aron itu tadi berbentuk beras, pas sudah kekel agak mateng, setengah mateng, dicampur dengan kelapa parut tadi ya kawan. Nah ini diaduk dan dikasih garam. Lanjut nanti kita kukus lagi. Nah ini lagi diaduk pakai kelapa muda, kelapa parut pokoknya. Perbandingannya 1 beras ketan, 1 butir kelapa. Ini tadi bikinnya 2,5 kilo. Lumayan banyak ya kawan tuh. Jadi diaduk-aduk terus sampai berbaur antara kelapa, garamnya sedikit aja ya kawan, takut keasinan, dan beras ketan yang sudah diaronin. Nah ini diaduk terus nanti sampai rata, baru dikukus.
Ini ngaduknya lumayan berat ya karena banyak ya. Nah, itu dimasukkan ke dandang untuk dikukus. Nah, itu sampai bener-bener semua aronan itu masuk ke dandang itu, baru nanti dikukus sampai mateng. Kami di kampung masih pakai dapur yang langsung pakai itu ya kawan, kayu. Atau kalau di kampung dibilangnya pawon. Pawon. Seperti itu. Nah, itu udah masuk semua aronan yang tadi diaduk, tinggal tutup. Nah, ditutup, tunggu sampai mateng. Oke, kita tunggu sampai mateng kawan. Nah, begitulah cara memasak di kampung ya kawan, pakai kayu. Nah, ini sudah mateng. Kita mau menumbuk. Kalau menumbuk gemblong atau uli itu waktu masih panas ya kawan, supaya tidak supaya gampang dan cepat halus atau lembut ya. Jadi masih panas-panas begitu, adonan semua yang tadi beras ketan itu kita masukkan ke tempat itu. Ini tempatnya udah dicuci ya kan. Biasanya kalau kita mau bikin uli atau gemblong itu pakai tempat yang sudah dicuci dari kemarin gitu, udah disiapkan, baru nanti buat numbuk. Nah, ini langsung ditumbuk ya kawan. Kalau numbuk lagi masih panas itu cepat lembut atau cepat halus. Jadi kalau numbuk gemblong atau uli itu pas lagi panas-panasnya. Kalau dingin dia keras. Nah, oke, kita tumbuk sampai bener-bener halus atau lembut ya kawan. Lumayan juga tuh numbuknya karena agak banyak ya kawan. Nah, begitulah cara menumbuknya itu. Dan tumbukannya juga dialasin ya kawan, pakai plastik yang sudah dibersihkan plastiknya. Baru diikat di situ. Buat numbuk. Tuh, kita tumbuk terus sampai halus. Nah, ini sudah mulai halus. Justru yang begini ini kalau kita ambil atau kita makan enak kawan. Ini setengah halus namanya. Biasanya suka pada nyobain itu pas seperti ini. Belum halus banget, tapi sudah mulai lembut gitu. Nah, inilah kita pada nyobain atau ngambilin untuk dimakan gitu. Biasanya seperti itu. Nah, ini udah semakin halus dan kayaknya udah siap untuk dibulatkan. Karena ini mau dibungkus pakai daun ya kawan nanti. Karena mau dibawa oleh-oleh jadi dibungkusin agak kecil-kecil bungkusannya, nggak besar-besar. Nah, seperti ini, digulung-gulung seperti ini. Tadi gemblong yang udah ditumbuk seperti ini. Nanti gulungan yang kecil-kecil itu dibungkus pakai daun pisang. Nah, nanti mau aku bawa oleh-oleh. Kalau dari kampung selalu dibawain oleh-oleh ini ya kawan. Karena kalau mau bikin sendiri kurang begitu enak. Tapi kalau oleh-oleh dari kampung atau kakakku yang bikin, mantul rasanya. Nah, inilah makanan yang legendaris yang tidak bisa aku lupakan. Siapa yang mau, ada yang suka boleh nanti cicip ya pas kami sudah sampai di sana. Oke.
Nah, seperti itu, digulung-gulung seperti itu. Nanti udah hanya dibungkus pakai daun pisang kalau udah dingin ya kawan. Nunggu sudah dingin, bener-bener dingin. Nanti kalau masih panas dibungkus takutnya dia kayak berair gitu. Jadi bener-bener dingin, didiamkan di situ. Baru nanti dibungkus pakai daun pisang. Oke kawan, beginilah oleh-oleh khas dari kampungku ya kawan. Ini tidak pernah ditinggalkan, selalu bawa oleh-oleh seperti ini. Karena ini awet, nanti bisa disimpan di kulkas. Kalau sudah keras, kita potong-potong seperti biasa, buletannya itu, lanjut kita goreng. Mantul rasanya kalau. Jadi namanya gemblong goreng. Oke, terima kasih kawan yang sudah nonton video saya. Jangan lupa ya untuk di like, komen, ataupun subscribe. Dan jangan lupa untuk nonton video yang selanjutnya. Bye.